Oke, hari ini kita masuk di tema yang baru, saudara, tema yang akan dipakai sepanjang tahun 2024 ini. Dan tema ini adalah set apart, bahwa kita dipisahkan, kita dikhususkan. Dan kita baru saja melewati minggu puasa, saudara. Bagaimana puasa saudara? Berhasil puasa atau gagal puasa, saudara? Saya puasanya berhasil, turun berat badannya yang gagal, saudara. Karena pas buka puasa kayaknya lebih banyak daripada sebelum puasa kayaknya. Saya berharap ketika kita berpuasa, kita akan semakin gairah menghadapi apa yang Tuhan punya di depan. Ketika kita berpuasa, kita dikuatkan, disegarkan, dan kita semakin mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya berikan judul Clothed in Christ. Kita mengenakan Kristus, pakaian Kristus. Minggu lalu Pastor Yahya membahas dari Yosua 3 ayat yang kelima. Dikatakan di mana Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, dikatakan kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita diingatkan bahwa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian untuk menguduskan dirinya. Karena mereka besok akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara ajaib di antara mereka. Ajakan yang sama hendak saya berikan kepada kita semuanya untuk kita menguduskan diri. Makanya kita berikan judul ini set apart. Agar kita menguduskan diri di tahun 2024 ini. Agar kita juga melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Kita melihat perkara-perkara istimewa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan perkara Tuhan, sebagaimana tadi di dalam Yosua, perkara Tuhan ini tidak bisa terjadi kalau Israel belum menguduskan dirinya. Jadi 2 minggu yang lalu kami liburan ke Bandung. Dan pulang dari Bandung, waktu itu ketika pulang hujan deras. Dan sampai di rumah, ketika kami masuk ke, anak saya masuk ke kamarnya, dia lihat kamarnya basah, saudara. Karena air dari atap semuanya merembes, membasahi satu sisi daripada kamarnya. Kemudian saya lihat kamar kerja saya juga basah. Itu enggak terlalu parah, tapi hanya di pojok-pojoknya aja basah. Ketika saya perhatikan, ternyata di atas, di dak atap rumah saya itu terjadi genangan air karena air tidak bisa mengalir. Kemudian air tergenang dan akhirnya karena ada rembesan di atap saya, jadinya air itu menetes ke bawah dan membasahi ruang kerja dan ruang tidur anak saya. Solusinya adalah saya besoknya langsung ke toko bangunan, saudara. Gini-gini saya tahu soal bangunan, saudara. Kemudian saya pergi ke toko bangunan, saya beli cat pelapis anti bocor. Gitu ya. Kemudian kalau saudara tahu mengenai cat pelapis anti bocor, saya nggak tahu bocornya di mana, saudara. Tapi saya tahu letak-letak yang ada rembesan air itu di mana. Nah, kalau saudara tahu tentang cat anti bocor ini, sebelum saudara pakai cat anti bocor ini, yang harus saudara lakukan adalah saudara harus membersihkan area-area yang akan saudara taruh cat anti bocor tersebut. Saudara nggak bisa langsung taruh aja itu cat anti bocor, tapi saudara harus bersihkan dulu. Kalau ada debu, saudara harus bersihkan dulu. Kalau ada daun, saudara harus bersihkan dulu. Kalau ada bekas cat-cat anti bocor yang sebelumnya masih ada di situ, saudara juga harus bersihkan terlebih dahulu. Alasannya apa? Supaya cat anti bocor ini bisa bekerja secara maksimal. Sekali lagi saya tekankan. Area tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu agar cat anti bocor tersebut bisa bekerja dengan baik. Hal yang sama Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Kalau kamu mau melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kamu, kamu harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau waktu itu atap itu tidak saya bersihkan dulu, akan percuma, akan nempel sih, tapi tidak bekerja secara maksimal, saudara. Cat ini. Makanya kita perlu membersihkan diri kita, menguduskan diri kita, mendedikasikan diri kita untuk hanya memuliakan dan menyembah Tuhan saja. Mazmur 96 ini merupakan mazmur ajakan
dari pemazmur. Lagu ini diciptakan oleh Daud, lagu Daud. Ketika Daud membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, dia menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan lagu ini mengajak, bukan hanya sekedar mengajak bangsa Israel, tapi mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengajak bangsa Israel menyanyikan lagu ini ke segenap bumi, ke seluruh bumi, saudara. Jadi lagu ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segenap bumi. Jadi ini juga untuk saudara dan saya. Untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Kita akan lihat Mazmur 96 ayatnya yang ke-9. Dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara, tahukah saudara bahwa setiap kita ini adalah penyembah? Bukan hanya yang nyanyi di sini aja penyembah, saudara. Tetapi setiap kita adalah penyembah. Saudara percaya itu? Yang menjadi permasalahannya adalah siapa yang kita sembah. Setiap orang pasti menyembah sesuatu. Permasalahannya adalah siapa yang kita sembah. Kata worship ini, kalau di dalam bahasa Inggris tuanya, terdapat dua kata, word and ship. Word artinya nilai dan ship artinya kondisi atau keadaan yang bernilai. Jadi kalau kita worship sesuatu, artinya kita menganggap apa yang kita sembah itu adalah sesuatu yang bernilai. Kita akan menyembah sesuatu yang kita anggap bernilai tinggi. Benar nggak saudara? Bila kita menjadi fans daripada sebuah merek tertentu, karena kita menganggap merek tersebut punya nilai yang begitu tinggi, makanya kita suka banget dengan merek tersebut. Kalau kita suka dengan tim sepak bola tertentu, saudara, karena kita melihat bahwa tim tersebut punya nilai, walaupun sering kalah, jarang menang, tapi kita melihat bahwa tim itu tetap bernilai tinggi, saudara. Amin. Kita bisa menganggap sesuatu bernilai karena kita takut akan sesuatu. Kalau hidup kita takut ditolak oleh orang, takut di-reject oleh orang, maka kita akan menganggap penerimaan dari orang lain itu sebagai sesuatu yang begitu penting. Sesuatu yang akhirnya jadi kita kejar, jadi sesuatu yang akhirnya kita sembah. Kalau kita takut diremehkan oleh orang, akhirnya pujian, hormat dari orang lain itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi kita, sehingga kita mengejar kehormatan, kita mengejar pujian. Ketika kita takut hidup kita menjadi miskin, karena kita takut kalau kita miskin kita akan dihina karena kita miskin, maka kita juga akan mulai mengejar harta, karena kita pikir harta ini bernilai agar kita tidak dihina dan diremehkan. Kita menyembah apa yang menurut kita bernilai tinggi. Mazmur 96 ini, pemazmur mengajak semua orang di bumi ini. Kalau kita lihat di situ bahwa sujudlah menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini bukan kata sembarang Tuhan. Kata Tuhan di sini memakai kata the Lord. Semuanya huruf besar, L-O-R-D. Semuanya huruf besar. The Lord. Artinya pemazmur mengatakan sujudlah, menyembahlah hanya kepada Allah daripada orang Israel, Yahweh. Bukan kepada Allah lain, bukan kepada Allah orang lain, tapi hanya kepada Yahweh, Allah orang Yahudi. Hanya kepada Tuhan daripada bangsa Israel. Yesus ketika dia digoda oleh iblis di padang gurun, Yesus mengatakan hanya kepada Allahmu sajalah harusnya engkau berbakti. Hanya kepada Allahmu sajalah. Kita tahu kalau Yesus menunjuk kepada Allah, Allah yang mana itu, saudara? Bukan menyembah kepada sembarang Allah, tapi hanya menyembah kepada satu Allah, saudara. Ini yang Mazmur hendak katakan kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk menyembah kepada satu Allah, yaitu Allah orang Israel. Bahkan Nebukadnezar, saudara, Nebukadnezar juga mengatakan bahwa
Kamu harus gentar, kamu harus takut kepada Allahnya Daniel. Jelas siapa yang harus disembah. Mazmur 96 ayat 4 dan 5. Di sini pemazmur mengatakan, kenapa Tuhannya orang Israel ini harus disembah? Kenapa Tuhannya orang Israel ini yang harus dipuji? Kenapa dia adalah yang tadi kita nyanyikan worthy of everything? Kenapa? Di dalam Mazmur ini dikatakan sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dikatakan ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Pemazmur menceritakan kepada kita di sini bahwa Allah orang Israel ini lebih daripada segala Allah yang lain. Dia lebih kuat daripada segala Allah yang lain. Dia berbeda daripada segala Allah yang lain. Saudara. Dan kemudian dikatakan sebab Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Kalau di dalam bahasa Indonesianya mungkin hampa, tapi ada bahasa Inggris yang mengatakan worthless. Gak ada nilainya Allah-Allah lain daripada bangsa-bangsa itu. Pada saat itu ada begitu banyak bangsa-bangsa dengan Tuhannya masing-masing. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa semuanya itu worthless kecuali Allah daripada orang Israel ini. Saudara, dikatakan bahkan semuanya itu worthless tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saya mikir, kenapa tiba-tiba worthless dibandingkan dengan dia sebagai pencipta langit? Pemazmur hendak mengatakan bahwa semua Allah daripada bangsa-bangsa itu, mereka itu Allah-Allah itu adalah ciptaan. Ciptaan dari orang. Tetapi Allah yang kita sembah ini adalah pencipta. Itu bedanya. Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu bukan Allah yang diciptakan, tetapi Allah yang menciptakan. Oleh karena itu dia layak disembah. Nebukadnezar tadi saya mention, Raja Babel. Dia mengeluarkan perintah kepada seluruh jajahannya. Semua tempat yang dikuasainya. Dia katakan gentarlah dan takutlah kepada Allah Daniel. Kenapa? Nebukadnezar mengatakan sebab dialah Allah yang hidup. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Bayangkan, ini bukan Daniel yang nulis. Ini Nebukadnezar yang berkata bahwa Allahnya Daniel itu hidup. Saya percaya Nebukadnezar tahu banyak Allah sebagai raja, tapi dia katakan gak ada Allah yang seperti Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel itu hidup. Dikatakan sekali lagi bahwa Allahnya Daniel itu kekal untuk selama-lamanya. Dikatakan kekuasaannya tidak pernah tidak pernah berakhir, pemerintahannya tidak pernah binasa. Itu bedanya Allahnya Daniel dengan Allah-Allah lain. Pemerintahan daripada Allah-Allah lain bisa berakhir. Saudara, pemerintahan Nebukadnezar bisa berakhir, pemerintahan Firaun bisa berakhir, pemerintahan Roma bisa berakhir, tetapi pemerintahan Allah tidak pernah berakhir, saudara. Dan dikatakan dia melepaskan, dia menolong, dan dia mengadakan tanda dan mujizat bukan hanya di bumi, tapi di langit. Itu bedanya, saudara. Ini dahsyatnya Tuhan kita, bahwa dia bisa menolong kita, dia bisa melepaskan kita. Dia bisa melakukan mujizat bukan hanya di bumi, tapi di langit. Itu Allah kita. Inilah Allah kita yang hidup. Dia kekal. Makanya disebut Allah kita itu kudus, saudara. Kenapa kudus? Karena dia tidak ada cacat celahnya. Dia sempurna, saudara. Dia sempurna. Kita tahu bahwa hukumnya sempurna. Mazmur mengatakan, hukumnya sempurna. Tahukah saudara bahwa karakternya dia tidak bercacat celah. Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Tidak punya kesalahan sama sekali, tidak ada cacat celahnya. Karakternya sempurna, pengampunannya terhadap kita juga sempurna, saudara. Hukumnya sempurna, kuasanya sempurna, pertolongannya kalau dia menolong kita, dia akan melakukan pertolongan yang sempurna, saudara, dalam kehidupan kita. Dan penyertaannya sempurna. Itulah Allah yang kita sembah. Oleh karena itu dia layak, saudara. Dia layak untuk terima segala puji, segala hormat. Karena dia adalah Allah yang berbeda. Semakin kita bertumbuh akan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengerti tentang Tuhan dan siapa dia, semakin kita akan memuji dan menyembah dia. Bukan saja pemazmur mengajak kita untuk menyembah
dan memuji Tuhan karena Dia layak. Tetapi pemazmur juga mengajak kita untuk menyembah Tuhan setiap hari. Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan setiap hari. Mazmur 96 ayat yang kedua dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Setiap hari, saudara. Pemazmur mengajak setiap kita untuk memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Worship God daily, not occasionally. Kita jangan menyembah Tuhan hanya karena ada occasion aja. Oh, ini lagi ada worship night, kita menyembah Tuhan. Kalau nggak ada worship night, dan kemudian hidup kita tidak lagi menyembah Tuhan. Oh, lagi ada KKR, kita menyembah Tuhan. Oh, lagi ada ini, kita menyembah Tuhan. Oh, hari Minggu kita menyembah Tuhan. Tapi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa keinginannya adalah untuk memuji Tuhan setiap hari. Kita tahu firman Tuhan yang mengatakan, mengucap syukurlah kepada Allah di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Jadi apapun hari saudara mungkin senang, hari saudara susah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Tuhan ingin kita mengucap syukur apapun hari kita. Bukan hanya hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan hanya TGIF, thank God it's Friday, tapi thank God it's every day. Amin. Kalau ada iklan mengatakan hari-hari panas, hari-hari dingin, hari-hari, saudara tahu itu. Saya mau katakan hari-hari panas saudara, hari-hari dingin saudara, adalah hari-hari untuk menyembah Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pemazmur ingin mengajak kita, dan saya ingin mengajak kita 2024 ini, mari kita pakai setiap hari kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita memakai kehidupan kita, mendedikasikan kehidupan kita untuk Tuhan. Di dalam Mazmur 96 ayat 1 dan 3 dikatakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kita lihat di situ bahwa ajakannya adalah untuk segenap bumi, bukan hanya untuk orang Kristen aja. Bagaimana kita memuji Tuhan? Kita pasti tahu ini. Kalau kita ngomong, yuk kita muji Tuhan yuk, yuk kita nyembah Tuhan yuk. Apa yang kita lakukan pertama kali? Nyanyi, saudara. Betul? Menyanyi bagi Tuhan adalah sesuatu aktivitas yang paling diasosiasikan dengan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Menyanyi kepada Tuhan. Inilah cara kita menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya rasa orang yang gak bisa nyanyi pun pasti suka nyanyi, saudara. Mungkin gak di depan orang, tapi di kamar mandi sendirian mungkin mereka nyanyi, saudara. Tapi nyanyilah bagi Tuhan, saudara. Nyanyilah bagi Tuhan. Ada begitu banyak playlist song di aplikasi musik, saudara. Ada begitu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang tentang cinta, tentang putus cinta, tentang apa aja. Ada begitu banyak juga lagu yang seharusnya bisa kita nyanyikan kepada Tuhan, saudara. Amin. Tetapi memuji, menyembah Tuhan bukan hanya berhenti pada menyanyi. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dikatakan menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi memuji Tuhan, mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan juga adalah menyembah Tuhan. Worship God. Jadi kalau kita bilang bahwa saya gak mau bagikan Injil, then words kita mengatakan bahwa saya gak mau nyembah Tuhan. Karena di sini pemazmur mengajak bahwa sembahlah Tuhan dengan mengabarkan Injil, saudara. Mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, kabarkanlah keselamatan. Banyak orang di sana yang mencari jalan keluar, yang mencari keselamatan. Saudara dan saya bisa Tuhan pakai untuk mengabarkan keselamatan bagi orang-orang di luar sana, saudara. That's worship. Mengabarkan Injil. Bukan hanya sekedar nyanyi, tapi juga mengabarkan Injil juga adalah worship. Dan kemudian yang ketiga, menceritakan kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib.
Mungkin ini juga dulu ketika saya baru bertobat di gereja di mana saya bertobat, selalu sebelum firman selalu ada kesaksian. Selalu ada kesaksian dulu, saudara. Apalagi kalau ada hamba Tuhan baru yang mau khotbah, banyak yang kesaksian, gitu, saudara. Selalu ada kesaksian, menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. That's worship. Karena dikatakan, ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara seluruh bangsa. Ketika kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ketika kita menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, itu kita lagi worship, saudara. Jadi worship bukan hanya sekedar nyanyi lagu, saudara. Tapi ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan Injil, kita sedang worship Tuhan. Kalau kita mengerti ini, kita juga akan mengerti bahwa penyembah-penyembah di gereja itu bukan hanya tim musik di sini aja, saudara. Yang menyanyi di sini, saudara. Saudara tahu, mereka yang mengajar di Kids Church, volunteer-volunteer yang mengajar di Kids Church, volunteer-volunteer yang mengajar di Heritage, mereka juga lagi worship. Karena mereka sedang mengajarkan Injil, mereka sedang menceritakan kemuliaan Tuhan, mereka sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka juga sedang worship. Di multimedia di situ, mereka harus memastikan slide-nya sesuai dengan apa yang saya katakan, supaya saudara bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya saudara bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, saudara bisa tahu tentang firman Tuhan. Mereka juga sedang worship. Di belakang sini ada translator yang sedang mengejar speed bicara saya. Dia harus mengubah bicara saya dari Indonesia ke Inggris. Dia sedang mengabarkan Injil, menceritakan kemuliaan Tuhan dalam bahasa Inggris. Translator juga sedang worship. Saudara, ketika saudara bercerita kepada anak-anak saudara di rumah, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong keluarga saudara, saudara juga sedang worship. Jadi jangan pernah berhenti, saudara. Jangan, ini pertolongan kecil Tuhan, gak usah diceritain ke anak-anak kita. Saya dan istri saya, kalau Tuhan nolong kita apapun, kita akan cerita sama anak saya. Tadi Tuhan bikin begini, wow, kita gak nyangka ini Tuhan bisa tolong gini. Kita waktu itu pernah berdoa begini-begini, ternyata Tuhan lakukan begini. Kita akan cerita kepada anak kita, because that's worship. Dikatakan penyembahan yang berikutnya adalah Mazmur 96 ayat 8. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kalau kita habis firman, kemudian tim yang announce dan kemudian melakukan transisi, dia akan mengatakan bahwa kita akan memuliakan Tuhan dengan memberi. Memberi juga adalah cara kita untuk worship Tuhan. Dengan kita memberi persembahan kita, perpuluhan kita sedang menyembah Tuhan. Tetapi worship bukan hanya sekedar aktivitas yang kita lakukan, bukan hanya sekedar menyanyi, bukan hanya bersaksi, memberi. Worship adalah tentang menaruh Tuhan di atas semua hal yang berharga di hidup kita. Kenapa kita menceritakan, saudara, kemuliaan Tuhan? Karena kita mengatakan bahwa Dia berharga. Kenapa kita memberi uang yang kita terima ini dan kita kembalikan kepada Tuhan? Karena kita tahu ini kepunyaan Tuhan. Tuhan jauh lebih berharga daripada uang yang kita berikan. Amin, saudara. Kita tahu semua yang kita punya ini Tuhan juga yang ciptakan. Makanya kita taruh bahwa semua yang saya punya Tuhan, Engkau di atas semuanya ini. That's worship. Mazmur 96 ayat 9 mengatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mungkin berpikir berhiaskan kekudusan maksudnya apa? Pakai baju tulisan kudus atau apa gitu. Tetapi ada di dalam terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan bahwa worship the Lord dengan holy attire, dengan pakaian yang kudus. Apa maksudnya pakaian kudus, Pak John? Pakaian baru kah? Pakaian rapi kah? Pakai kemeja kah, Pak John? Apa maksudnya dengan pakaian kudus ini, Pak John? Di dalam perjanjian lama, saudara, imam besar bangsa Israel, kalau mereka mau masuk ke dalam ruang maha kudus untuk menyembah Tuhan,
Imam ini nggak bisa sembarang masuk, saudara. Kayak kita hari ini masuk ke gereja, masuk aja. Imam zaman dulu kalau mau ketemu dengan Tuhan, mereka harus pakai baju imam. Ini saudara, pakai baju imam besar agung. Dan di dalam baju ini ada baju gamis yang berwarna ungu ini. Pertama di dalamnya itu seperti baju dalam, baju warna putih. Kemudian ada baju gamis yang berwarna ungu tersebut. Dan kemudian ada baju efod. Baju efod itu seperti celemek yang warna oranye itu, yang warna kuning itu baju efod, saudara. Dan itu dibuat daripada bahan-bahan yang mahal, saudara. Dibuat dari emas. Dan kemudian ada lagi tutup dada. Saudara lihat yang di tengah situ kayak Iron Man, saudara. Nah, itu adalah tutup dada, saudara. Itu juga bagian yang paling mahal daripada baju imam ini, saudara. Karena isinya itu dibuat dari emas, dan kemudian batu-batu itu adalah 12 batu melambangkan suku daripada bangsa Israel. Dan itu permata, saudara. Itu permata. Dan kemudian dia juga pakai tutup kepala, dan di tutup kepalanya ada kuning di situ. Itu adalah lempengan emas yang menuliskan kudus untuk Tuhan. Mereka harus pakai semuanya ini. Kalau ketinggalan satu, mati mereka di dalam. Kalau mereka berani masuk sembarangan, mati mereka. Bayangkan saudara, harus pakai baju seperti begitu untuk menghadap Tuhan. Kita bersyukur gak saudara sekarang ini? Bayangin kalau kita harus pakai baju semuanya itu, saudara, untuk datang ke gereja. Wow, mahal amat datang ke gereja, saudara. Tapi saudara, baju-baju yang dipakai imam ini menggambarkan Kristus. Menggambarkan kebesaran Kristus, kemurnian Kristus, keilahian Kristus. Itulah kenapa mereka pakai baju itu. Kalau mereka nggak pakai baju itu, mereka tidak kudus. Mereka jadi kudus karena baju yang kudus tersebut, saudara. Itulah artinya sujud menyembah berhiaskan kekudusan. Bukan kitanya yang kudus, tapi yang kita pakai, yang dipakai oleh imam itu adalah baju yang kudus, yang khusus dirancang, didesain sendiri oleh Tuhan. Tuhanlah fashion designer, saudara. Amin. Dan saudara, kalau imam ini setiap kali masuk dia harus lepas baju, pakai lagi, lepas baju, pakai lagi, lepas lagi, pakai lagi. Di dalam Kristus, kita nggak usah lepas pakai. Itulah bersyukurnya kita di perjanjian baru ini, saudara. Kita datang menyembah kepada Tuhan dengan mengenakan kekudusan Kristus. Ada ayat mengatakan bahwa beranilah datang ke tahta kasih karunia Allah. Kenapa kita dengan berani-beraninya? Zaman dulu gak ada yang langsung berani datang ke tahta kasih karunia Allah, ke ruang maha kudus, gak ada yang langsung berani. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan beranilah datang ke tahta kasih karunia Allah. Kenapa? Kita gak punya baju imam, tetapi kita punya imam agung, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kekudusan Kristus itulah kita bisa berani menghampiri tahta Allah. Amin, saudara. Galatia 3 ayat 27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kita dibaptis di dalam Kristus, kita mengenakan Kristus. Makanya kita menyembah Tuhan, berhiaskan kekudusan ketika kita menyembah Tuhan, mengenakan Yesus Kristus. Kita sendiri tidak layak untuk datang menghampiri Tuhan. Tetapi sekarang kita bisa layak datang menghampiri Tuhan karena kita berhiaskan kekudusan, yaitu kita mengenakan Kristus yang kudus itu. Bukan karena baju baru, saudara, bukan karena baju bagus, tetapi karena Kristus. Roma 13 ayat 16 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Dianjurkan oleh penulis Roma, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Di dalam terjemahan God's Word dalam bahasa Inggris diterjemahkan demikian, hiduplah
sebagaimana Kristus hidup. Dan jangan mengikuti keinginan daging. Saudara, penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan yang mengubah yang menyembah menjadi seperti yang disembah. Kalau ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita ini akan ditransform menjadi seperti Tuhan yang kita sembah. Karakter kita akan dirubah, kehidupan kita akan dirubah sebagaimana karakter Tuhan yang kita sembah. That's worship. Kita tahu Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita tahu itu semuanya, saudara. Dan dikatakan itulah persembahan yang sesungguhnya, itulah ibadah yang sejati. Bahwa ketika kamu menyerahkan hidup kamu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, kamu mendedikasikan kehidupan kamu, kamu menguduskan hidup kamu hanya untuk Tuhan. That's a true worship. Jadi kalau kita mengatakan bahwa semuanya kuserahkan kepada Tuhan, artinya ibadah yang sejati adalah mengizinkan Tuhan yang punya full control, punya kendali penuh di atas kehidupan kita. Kalau Tuhan masih belum punya kendali penuh di dalam kehidupan kita, we haven't worship yet. Hari ini kita bisa datang ke gereja, berdoa, menyembah Tuhan, menyanyi 1, 2, 3 lagu, dengar firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, doa berkat Tuhan. Tapi kalau kita pulang dari tempat ini, kita tetap mau hidup semau gua, bukan semau Tuhan. Then we haven't worship. Kita belum menyembah. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mengizinkan Tuhan have the full control of our life. Saya kemarin minjem 2 tangga, saudara. Boleh tangganya, kalau saudara bingung kenapa ada tangga di sini. Saya mau jelaskan kepada kita, what is worship? Saya mau ambil 2 tangga ini, bukan saya mau sirkus ya saudara, enggak. Jadi di dalam kehidupan kita, tangga ini melambangkan tentang where do you want to go? Jangan jauhan dikit. Tangga ini melambangkan where do you want to go? Saya coba mengingat-ingat gimana caranya, yang mana yang duniawi, mana yang rohani. Kanan, right, the right one. Jadi yang kanan ini jalan menuju kalau kita mau mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak Allah. Sebelah kiri adalah kalau kita mau mengikuti apa yang dunia katakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa naik tangga ini, mau mengikuti Tuhan, atau kita bisa naik tangga ini, mau mengikuti dunia. Tapi ada banyak daripada kita, ketika kita pertama mengikuti Tuhan, ada kaki kita yang masih di sebelah kiri, di dunia. Nyaman-nyaman aja saudara. Benar? Tapi ketika saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, masih nyaman, lebih dalam lagi. Sampai ke atas saudara, saya tidak selentur itu saudara. Oke, kalau sampai ke atas, saudara bisa sampai sini, tapi saudara nggak nyaman, karena 1 kaki di bawah, 1 kaki di atas. Saudara mengenal Tuhan begitu dalam, tapi masih ada duniawi di dalam hidup saudara. Saudara akan capek hidup saudara. Coba untuk bertahan, saya aja capek mikirnya saudara kalau kaki saya di atas ini. Atau saudara berpikir, ya udahlah saya kenal Tuhan dikit-dikit aja, tapi kemudian saya mengikuti dunia. Sama juga saudara. Saudara akan capek juga, karena saudara akan di-stretch. Saudara. Atau saudara bilang, oh Pak John, I have a good idea. Saya dalami dengan Tuhan, saya dalami dunia. Saya dalami Tuhan, saya dalami dunia. Wih, saya makin tinggi Pak John. Takut jatuh saya Pak. Ya kan? Tapi saudara tahu, semakin tinggi ini, semakin jauh ini saudara. Saudara harus split. Di satu sisi, di satu titik, saudara harus memilih. Mau ke kiri atau ke kanan saudara. Enak juga nih khotbah begini Pastor Petra. Bisa ngelihat semuanya. Canda. Tapi semakin tinggi saudara, saudara harus mengambil keputusan.
Mana jalan yang saudara mau pilih? Saudara nggak bisa taruh dua kaki saudara di dua tangga ini, saudara. Saudara harus milih, oke lah, kekristenan bukan buat saya. I'm gonna live Christ. That's your choice. If you don't like to be Christian, be it. Saya nggak mau saudara mengalami hal tersebut, karena itu bukan jalan yang terbaik. Saudara pikir, wah ini mantap jalannya, kelihatannya di sini, tapi saudara nggak tahu di belakang itu apa, saudara. Ada cerita orang bercerita, jokes ya saudara. Dia masuk neraka, Tuhan bilang kamu boleh masuk neraka dulu, cek neraka dulu, lihat neraka dulu, nanti 3 hari kemudian kamu lapor sama saya kamu mau masuk neraka atau kamu mau masuk surga. Kemudian orang itu datang ke neraka, tiba-tiba neraka lagi pesta-pesta, lagi makan-makan, lagi seru-seruan. Dia bilang, kok neraka kok kayak begini? Kemudian 3 hari kemudian dia datang ke Tuhan, dia bilang sama Tuhan, saya pilih neraka Tuhan. Yakin beneran kamu mau pilih neraka? Iya. Kemudian dia dikirim ke neraka. Kemudian di dalam neraka tiba-tiba gak ada lagi pestanya saudara. Loh kok gak ada lagi pestanya? Yang ada hanyalah hukuman, siksaan di neraka. Kemudian orang ini nanya kepada setan yang kemarin dia temuin. Dia bilang pilih aja ini. Dia bilang, hey kenapa kemarin kok beda dengan hari ini? Dia bilang kemarin lagi kampanye. Hati-hati saudara berpikir jalan ini adalah yang terbaik padahal ini lagi kampanye. Atau saudara mau milih jalan ini. Sama-sama gak gampang saudara. Tapi ujungnya beda. Ujungnya beda. Mana yang saudara mau pilih? Saudara capek dalam kehidupan saudara karena saudara punya kaki di 2 sisi saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu letih, lesu. Karena kaki kamu tuh di 2 tempat. Datang aja kepadaku. Tuhan bilang, kamu akan dapat kelegaan. Amin saudara. Silakan tangganya. Nanti gak bisa nyanyi worship team. Makasih Pak Yusak. Makasih Julius. Saudara, we cannot have both feet at different places. Kita gak bisa kaki kita ada di 2 tempat. Kita harus pilih to follow Christ or not to follow Christ. Amin saudara. Saudara akan capek jadi orang Kristen kalau saudara punya kaki di 2 tempat saudara. Lebih daripada sekedar nyanyi kepada Tuhan, lebih daripada sekedar mengabarkan Injil, lebih daripada sekedar bersaksi tentang Tuhan, lebih daripada sekedar membawa pemberian. Tuhan ingin kita membawa hati kita hanya kepada Tuhan. Gereja di Efesus di dalam Wahyu 2. Kalau saudara baca, awalnya dipuji sama Tuhan. Oh kamu melakukan, aku suka dengan jeripayahmu. Aku suka dengan kamu, tidak suka dengan yang jahat. Aku suka kamu bisa mengetahui bahwa orang itu pendusta. Tuhan memuji gereja ini. Tapi kemudian Tuhan bilang, you need to repent. Kamu harus bertobat. Loh, saya pikir ini semuanya baik. Kenapa harus bertobat Tuhan? Karena Tuhan bilang you abandon your first love. Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Maksudnya apa ya Tuhan? Orang Efesus gak lagi in love dengan Tuhan kah? Ataukah mereka gak ada lagi feeling kayak mau memuji Tuhan kah? Bukan itu first love saudara. First love bukan tentang feeling kayak pengen terbang gitu saudara. Enggak saudara. First love artinya do you put priority? Do you put me as your priority? That's first love. Kita yang berkeluarga. Ketika saya menikah dengan istri saya, that's my first love. I have to put all my love buat istri saya. Kalau ada yang lain, bahkan pelayanan sekalipun. Kalau ada istri saya perlu sesuatu atau dalam bahaya, I will choose my love. Ini yang Tuhan hendak katakan kepada kita. Who do you choose? Have you abandoned? Apakah saudara telah meninggalkan kasih mula-mula Tuhan? Saudara bisa datang ke sini sama seperti orang Efesus datang ke gereja setiap minggu. But you abandon. Tapi engkau meninggalkan Tuhan gak lagi prioritas di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya dikatakan bahwa do not just put God in your agenda. But God has to be the priority in your agenda. Mudah untuk taruh Tuhan, oh ya ini Tuhan. But is He the priority? Apakah Dia prioritas di dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya saudara. Amin.
Kita dipanggil, tadi pagi Pastor Petra, saudara nonton khotbah Pastor Petra tadi pagi. Pastor Petra mengatakan bahwa kita ada di dunia ini bukan untuk diwarnai oleh dunia. Kita ada di dunia ini untuk mewarnai dunia. Amin. Kita datang di dunia ini bukan untuk diubah oleh dunia. Tapi kita dikirim Tuhan ke dunia ini untuk mengubah dunia. Kita gak bisa mengubah dunia kalau kita masih ada kaki di dunia, saudara. Amin. Hari ini mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi tadi, I will build my life. Do we really mean what we say? Apakah benar-benar kita katakan, I will build my life upon you, Lord. Atau I will put my feet satu lagi masih di sebelah sini, Tuhan. Kalau saudara masih itu, kalau kita nyanyikan lagu ini, mari kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh katakan, God, aku mau benar-benar menyembah Engkau hari ini, Tuhan Yesus. I will truly, aku sungguh-sungguh akan taruh kakiku, Tuhan. Semuanya, dua-duanya, semua hidupku, semua masa depanku, semuanya Tuhan, in you. I will build my life upon you, Lord. Semoga melalui firman ini, lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang kita kenal, kita ketahui, tapi menjadi lagu satu lagu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita worship. I will
Saudara mungkin bertanya, kok Tuhan, saya belum melihat kebaikan Tuhan. Saya belum melihat perkara ajaib Tuhan sepanjang hidup saya. Saya belum pernah melihat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan saya. Melalui firman hari ini, saya mau mengajak saudara. Mungkin Tuhan mau saudara menguduskan diri saudara. Membersihkan kehidupan saudara. Biarlah saudara mulai mengenakan Kristus di dalam kehidupan saudara. Sebagaimana di Yosua dikatakan, kuduskanlah dirimu dan besok kamu akan melihat Tuhan berperkara di antara kamu. Saudara mau lihat Tuhan kerja dalam kehidupan saudara? Berperkaralah dengan Tuhan hari ini. Hidup mana yang mau saudara pilih? Ikut Tuhan atau gak ikut Tuhan? Silakan pilih saudara. Kalau saudara berpikir, benar juga Pak John, saya selama ini masih punya 2 kaki di 2 tempat. I lost my first love. Saya gak serius dengan Tuhan. Mungkin ini waktunya saudara mengatakan, Tuhan aku mohon maaf. Bahwa aku taruh hal-hal lain di dalam kehidupanku jauh lebih tinggi, menjadi prioritas daripada Engkau Tuhan Yesus. I'm sorry God. I'm sorry Lord. Mungkin ketakutanku jadi prioritasku daripada Tuhanku Tuhan. Mungkin kekhawatiranku Tuhan. Mungkin hal-hal lain Tuhan menjadi hal yang jauh lebih penting daripada Engkau. God, we repent. Biarlah Tuhan kami mulai berjalan ke depan, berhiaskan kekudusan. Berdasarkan apa yang Kristus lakukan buat kami. Dan kami mau melihat Tuhan tahun 2024 ini dan ke depan. Kami melihat Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan setiap kami tempat ini Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang hilang ditemukan. Yang hancur dipulihkan. Thank you Father God. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar Tuhan jemaat-Mu pulang dari tempat ini. Benar-benar Tuhan, they're not living their life. Mereka tidak hidup mereka semau mereka lagi Tuhan. Tapi mereka menjalani kehidupan yang semau Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.